Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dani Nugroho. Di sini saya akan membawakan sebuah materi tentang olahraga lari. Olahraga lari ini olahraga yang sangat simpel. Bisa dilakukan di mana saja dan kapan saja tanpa adanya tekanan. Sebelum kita mengenai tentang jenis-jenis lari maupun teknik yang digunakan dari jenis-jenis lari itu sendiri, kita perlu mengulik sedikit tentang sejarah singkatnya itu bagaimana. Pengertian dan sejarah singkat dari lari. Lari adalah salah satu cabang olahraga tertua di dunia. Sebelum menjadi sebuah cabang olahraga, lari sudah dikenal oleh peradaban-peradaban manusia kuno. Sejarah lari bermula dari bangsa Yunani. Awalnya, pasukan Persia mengalami kekalahan dari pasukan Yunani. Sesaat setelah kemenangan, raja memerintahkan salah seorang pasukannya untuk membawa pesan. Sesampainya di kota, ia berteriak dan akhirnya meninggal dunia. Untuk mengenang sebuah kemenangan perang tersebut dan menghormati si pembawa pesan tersebut, maka beberapa periode diadakan lomba lari dan semakin berkembang menjadi olahraga prestasi modern hingga sekarang ini. Oke, baik, selanjutnya tentang jenis-jenis lari ini ada 5. Lari jarak pendek atau yang sering kita sebut lari sprint. Kedua, lari jarak menengah. Ketiga, lari estafet. Keempat, lari halang rintang. Dan yang terakhir, lari jarak jauh atau maraton. Nah, untuk lari jarak jauh dan maraton itu berbeda. Nah, kita jelaskan terlebih dahulu tentang lari jarak pendek. Baru kita akan menjelaskan mengenai lari jarak jauh dan maraton itu sendiri itu pastilah berbeda. Nah, ini adalah lari jarak pendek. Yang kita sering sebut adalah lari sprint dengan menempuh jarak antara 50 meter hingga jarak 400 meter. Untuk tujuan lari jarak pendek adalah memaksimalkan kecepatan horizontal yang dihasilkan dari dorongan badan ke depan. Untuk teknik lari sprint pada jarak 100 meter, pada tahap pertama harus kita melakukan tahap reaksi dan dorongan. Kedua, tahap lari akselerasi. Ketiga, tahap transisi atau perubahan. Keempat, tahap kecepatan maksimum. Kelima, tahap pemeliharaan kecepatan. Dan keenam, tahap finisher. Nah, selanjutnya ada lari jarak menengah. Lari jarak menengah yaitu pada jarak 800 meter dan 1500 meter. Untuk start yang digunakan pada jarak menengah, terutama nomor 800 meter adalah start jongkok. Sedangkan untuk jarak 1500 meter, gunakan start berdiri. Teknik yang digunakan pada gerakan lari jarak menengah. Yang pertama, posisi kepala badan tidak terlalu condong. Sikap badan seperti sikap orang berlari. Kedua, sudut lengan antara 100 hingga 110 derajat. Ketiga, pendaratan pada tumit dan penolakan dengan ujung kaki. Keempat, ayunkan kedua lengan untuk mengimbangi gerakan kaki. Kelima, mengayunkan lutut ke depan tidak setinggi pinggul. Keenam, pada waktu menggerakkan tungkai bawah dari belakang ke depan tidak terlalu tinggi. Nah, selanjutnya lari estafet atau lari sambung adalah salah satu lomba lari pada perlombaan atletik yang dilaksanakan dengan memindahkan tongkat sambil berlari dari pelari sebelumnya ke pelari berikutnya secara cepat dan secara bergantian atau beranting.
Untuk nomor lari estafet yang sering diperlombakan pada cabang lari estafet ada nomor 4 kali 100 meter atau 400 meter dan nomor 4 kali 400 meter yaitu 1600 meter. Selanjutnya lari jarak halang rintang atau bahasa Inggrisnya lari steeplechase, termasuk lari jarak jauh dengan melalui rintangan-rintangan yang ada di depannya. Rintangan pertama ada rintangan gawang. Teknik melewati 2 gawang halang rintang seperti lari gawang biasa. Teknik ini dilakukan dengan lompat melewati gawang. Biasanya dipakai oleh pelari yang memang mempunyai keahlian lari gawang. Teknik ini juga lazim digunakan oleh pelari berbadan jangkung yang dengan gampang melangkai rintangan gawang. Hal terpenting ialah sehabis melampaui gawang, atlet sanggup menjaga keseimbangan sebaik-baiknya untuk melanjutkan larinya. Kedua, rintangan air dengan gawang di depannya, water jump. Dilakukan dengan bertumbuh dari titik setengah meter di muka gawang rintangan air, lalu melompat ke atas depan. Setelah itu kaki menapak di atas gawang pada ujung kaki. Badan harus dibawa ke muka kaki, adapun kaki yang bertumbuh pada gawang menolak sekuat mungkin, kemudian kaki lain diangkat ke depan sejauh-jauhnya. Saat melakukannya, tubuh masih dalam perilaku sedikit condong ke depan, sehingga menjadi gerak melompat. Nah, yang terakhir ini ada lari jarak jauh. Lari jarak jauh dilakukan dalam lintasan stadion dengan jarak 3000 meter ke atas. Untuk lari jarak jauh, teknik awalan yang digunakan adalah berdiri atau standing start. Dibagi menjadi 3 tahapan, yakni tahap persiapan, tahap tumpuan, dan tahap berlari. Tahap persiapan. Langkahkan satu kaki ke depan dengan lutut sedikit ditekuk. Selanjutnya tahap tumpuan. Condongkan badan ke depan dan jadikan kaki yang di depan sebagai tumpuan berat badan. Terakhir, pada tahap berlari, setelah aba-aba, ayunan kaki ke belakang ke depan disertai sedikit tolakan dari bagian kaki ke depan. Nah, adapun lari maraton. Lari maraton ini di luar stadion, yaitu pada pedesaan, pegunungan, dan lingkungan masyarakat sekitarnya. Untuk lari maraton ini terdapat beberapa jarak. Ada 5000 meter, 10 meter, dan hingga jarak tempuh yang lainnya. Dengan tekniknya, ayunan lengan dan gerakan kaki dilakukan seringan-ringannya agar ketahanan kita tetap terjaga dan kita tetap maksimal dalam melaju. Baik, untuk kesimpulan tersendiri terkait olahraga lari, yaitu olahraga lari memiliki sejumlah manfaat kesehatan, termasuk meningkatkan kondisi jantung, kebugaran fisik, dan kesehatan mental. Ini juga dapat membantu mengurangi stres, meningkatkan stamina, dan memperbaiki mood. Selain itu, lari relatif mudah dilakukan, membutuhkan sedikit peralatan, dan dapat dilakukan hampir di mana saja, sehingga menjadi pilihan olahraga yang populer bagi banyak orang. Mungkin itu saja terkait dengan materi olahraga lari. Karena olahraga lari ini harus kita laksanakan secara langsung, tidak terkait dengan materi. Karena apa? Kita itu perlu bergerak. Tanpa bergerak tidak disebut dengan yang namanya olahraga lari. Jadi itu saja terkait dengan olahraga lari. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.